Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam tidak dikenal yang disebut dengan liberalisme. Di dalam Islam yang ada itu adalah ijtihad. Ijtihad pun tidak boleh semua yang mengaku muslim berijtihad. Bagi orang liberal, berpikir bebas itu adalah menggunakan nalar, dan itu katanya dianjurkan di dalam Islam. Betul kalau itu. Kita kalau nggak berpikir, berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah berupa akal ini. Tapi berpikir kita dengan berpikir orang-orang yang hebat seperti ulama-ulama kita itu tidak sama. Jadi liberalisme itu bukan doktrin ijtihad, tapi doktrin merusak. Semua orang boleh ngomong juga, dalam Islam nggak boleh. Kebenaran di dalam Islam itu ada 3. Pertama, kebenaran yang mutlak dipegang Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang informasinya benar ada, tapi hakikat kapan itu, bentuknya seperti apa, realnya kayak mana, kita nggak tahu. Contoh, Allah mengatakan kiamat itu akan terjadi. Yang tahu betul detailnya, menit keberapa, hari apa, jam berapa, itu cuma Allah. Tapi benar terjadi, benar. Allah itu esa, betul, qul huwallahu ahad. Tapi bagaimana esanya, wujudnya seperti apa, kita cuma kasih informasi sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan-pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan, menggerakkan awan, mengalirkan sungai, menurunkan hujan. Itu bukti Allah itu ada. Tapi bagaimana wujud Allahnya, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat saja ketika kalian divonis masuk surga. Itu dalilnya ada dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang beriman ketika masuk surga wajahnya berseri-seri karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu hadiah bagi orang yang masuk surga. Tapi sekarang tidak ada yang bisa buktikan itu. Tapi Allah itu benar, wajahnya indah, Rasul informasikan itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka kepada yang indah-indah, yang menarik, yang bersih, yang suci. Tapi bagaimana bentuknya, tidak bisa ada yang memastikan. Sampai Rasulullah pun tidak bisa pastikan itu. Rasul kita seperti Nabi Musa saja baru melihat tajalla dalam Quran itu, penampakan Allah di Bukit Tursina, pingsan. Nggak ada yang sanggup. Sampai kalau orang Bani Israil, arinallaha jahratan, di dalam surah Al-Baqarah, coba nampakkan Tuhan kepada kami secara nyata. Baru dengar suara melengking dari langit, mati. Sanggup. Tapi Allah itu ada, zatnya ada, dia maha indah, dia maha kuat. Itu benar. Itu kebenaran yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kebenaran namanya kebenaran para mujtahid. Para mujtahid kalau beristihad, kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Kalau kita jangan beristihad. Orang liberal semuanya boleh ijtihad. Semuanya boleh. Siapa saja boleh mengkritik Quran, boleh mengkritik sunnah. Semuanya boleh. Kenapa? Karena menggunakan nalar. Dan itu katanya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam bentuk berpikir, sejak Al-Quran diturunkan itu sudah dianjurkan kita menalar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah engkau berpikir, melihat bagaimana unta itu diciptakan? Oh, bisa 3 bulan unta sekali minum dan minum lagi. Karena ada kantong penyimpan airnya. Itu luar biasa. Lebah itu dikenal dengan tarian lebah. Sampai ada surah An-Nahl. Sampai ada ratu lebah. Kenapa enggak raja? Karena yang berkuasa di lebah itu adalah induknya, bukan bapaknya. Nah, itu luar biasa itu. Itu menggunakan nalar, tapi bukan semua orang bisa menggunakan akalnya di dalam Islam. Tapi kalau orang liberal, semua orang boleh menggunakan akalnya. Maka akhirnya semua orang boleh menukangnya agama ini. Di kita tidak. Yang kedua adalah sejarah liberalisme itu semuanya bukan dari Islam, tapi dari Barat. Dulu kalau ada doktrin di zaman ke-8, zaman abad ke-7, zaman abad ke-7 itu orang Barat di Eropa gelap semuanya. Makanya ada istilah inkuisisi. Inkuisisi itu penyiksaan yang tidak pernah terbayangkan betapa kejamnya. Ibu-ibu kalau menentang ajaran gereja,
bisa digantung, kepala ke bawah, kaki ke atas, kemudian badannya digergaji dibelah dua. Itu ibu-ibu. Kalau ada doktrin yang meyakini bahasanya seperti Kopernikus, Galileo yang menyatakan bahasanya pusat adalah matahari, kata gereja bukan, pusat perputaran ini semuanya adalah bumi, bukan matahari. Kata Galileo enggak, matahari, di penjara. Itu zaman berapa? Orang berpikir bebas ketika itu, menggunakan nalarnya, ditentang oleh gereja. Yang benar adalah gereja saja. Dibawalah ke dalam Islam, tarik-tarik, orang liberal mengamini itu. Akhirnya betul juga ya. Makanya sekarang kalau MUI berfatwa, dikit-dikit dihujat kan? Hati-hati. GNPF MUI dihujat. Ustaz Bakhtiar Nasir dibully. Kiai Haji Ma'ruf Amin dibully. Kita mau sholat di Monas, bid'ah paling besar di dunia. Luar bayangkan itu. Pak Jokowi datang, bid'ahkanlah presiden tuh. Haramkanlah orang sholat di situ. Sembarangan. Enggak tahu pendapat ulama itu sudah sepakat. Kan cuma satu mazhab mengatakan itu bukan haram. Sholat di jalan cuma satu mazhab. Kalau saya kasih itu kan mazhab tadi mengatakan makruh. 3 mazhab boleh, boleh itu. Tapi menurut orang liberal ini haram. Bahkan kalau itu terjadi, itulah bid'ah paling besar di dunia ini. Waduh, inilah ini. Akalnya yang dikerjakan, dalil ulama ijtihad, Quran sunnah ditinggalkan. Kita perlu hati-hati karena ini rombongan orang-orang liberal sudah ingin menyerang kita. Lama-lama kita bilang sama orang kafir itu bukan kafir lagi. Udah berubah kan? Siapa itu? Non-muslim Ustaz. Iya, dalam Quran apa? Non-muslim kafir. Dinal ladina kafaru. Udah jelas. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir mau didakwahi, mau tidak, tetap aja begitu. Kita bilang non-muslim. Kita bilang tetangga kita Pak yang berlainan akidah, makin ngebut lagi. Wah, ya kan? Yang berlainan akidah, padahal udah jelas-jelas kafir ini. Nah itu ini penting. Jadi paradigma kita dirubah sedikit demi sedikit. Lama-lama kita, oh iya ya, oh kawan kita. Nanti kita ketemu di surga Pak ya. Sama orang yang kemana-mana, buat yang jemuran kan susah. Nah, itu beratnya di situ. Ingin orang liberal itu begitu. Keyakinan kita kepada Islam ini gugur. Itu bahaya. Allahu a'lam.